makanya kenapa tur 3 negara ini biayanya murah ya Mas ya. Jadi nggak nyampe 6 juta Mas. 5 juta. Selama 6 hari ya, itu 5.500.000. Pokoknya tinggal duduk manis aja lah. Tapi ya itulah namanya pengusaha ya. Pengusaha itu harus putar otak. Iyalah. Jadi jangan stuck aja gitu. Sekarang kan zaman media sosial kan banyak banget buzzer kan. Akun-akun bodong. Akun-akun bodong. Jadi misalnya nih contoh ada satu travel A misalnya kan. Dia posting nih, terus komentarnya banyak. Nah itu patut dicurigai. Kita lihat dulu nih yang komen, misalnya contoh komentarnya ada 100 komentar. Ini yang komen nih akun real atau bukan gitu. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya di Deep Talk Indonesia. Malam ini saya sudah bersama dengan owner travel entrepreneur Faisal Busro. Selamat dulu. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dari mana tadi? Saya dari Bogor, Mas. Dari Bogor, Jawa Barat ya? Jawa Barat. Tepatnya di Cibinong, Bojonggede. Oh, Bojonggede. Bojonggede. Oke. Bojonggede. Oke, saya beberapa kali pernah ke sana. Nah, saya mulai pengen bertanya ini tentang kalau saya cek ya di booking.com itu kan 77% itu orang kalau mau healing ya kan, mau ngetrip itu rata-rata dari keinginan diri sendiri, dalam artian pengen nyari yang happy ya kan. Tapi ada beberapa data yang menurutku itu cukup bikin kita itu jadi ntar dulu lah kalau ngetrip di luar negeri, karena banyak yang ada perusahaan travel itu yang justru malah scam, yang banyak tipu-tipu gitu loh. Ya, jadi kita udah ngeluarin budget tapi ternyata nggak bisa, yang jadi adalah penipuan. Nah, bisa ceritain nggak bagaimana sih cara membedakan antara PT travel itu yang legitimate dan yang abal-abal? Oke. Silakan. Oke. Terima kasih sahabat Mas Safar ya, Mas Safar. Terima kasih. Safar. Jadi untuk PT sendiri ya. Jadi ini saya cerita dulu, ulas dulu. Jadi untuk PT Heaven Group Indonesia ini berdiri tahun 2018. 2018 ya. Tapi itu dulu masih berafiliasi dengan orang gitu. Jadi saya masih ikutlah sama orang. Tadi Saudara Safar kan tanya untuk masalah gimana sih caranya untuk bedain travel yang real sama travel yang abal-abal. Oke, kalau untuk travel yang abal-abal sendiri ya. Jadi biasanya nih kadang-kadang terutama tur 3 negara ya. Jadi saya ini fokusnya di tur 3 negara. Di 3 negara. Negara apa aja itu? Singapura, Malaysia, dan Thailand. ASEAN ya? ASEAN. Oke. Selama 6 hari kegiatannya. Jadi ini banyak banget kan tur 3 negara kan, apalagi zaman-zamannya saya kuliah gitu. Zaman-zamannya saya kuliah, jadi saya nih sebelum buka usaha saya jadi peserta dulu, ikut orang dulu kan, orang dulu. Kemudian saya pelajari, saya ikut kayak peserta, wah bisa cuan nih, gitu kan, bisa cuan nih. Akhirnya saya daftar lah jadi mitra. Kemudian kalau cara membedakannya sendiri, kita lihat dulu akun Instagramnya, akun media sosialnya, kemudian testimoni di Instagramnya gimana, ada nggak komentar-komentar asli. Kadang kan dari customer itu ya. Kadang-kadang kan banyak banget nih di Instagram ya. Di Instagram nih kadang-kadang ada pakai buzzer ya kan. Sekarang kan zaman media sosial kan banyak banget buzzer kan. Akun-akun bodong. Akun-akun bodong. Jadi misalnya nih contoh ada satu travel A misalnya kan. Dia posting nih, terus komentarnya banyak. Nah itu patut dicurigai. Kita lihat dulu nih yang komen, misalnya contoh komentarnya ada 100 komentar. Ini yang komen nih akun real atau bukan gitu. Akun buzzer atau enggak gitu. Ya biasalah kayak politik juga kan gitu kan. Iya. Jadi biar menarik masa kan, oh ini komentarnya banyak nih. Gitu kan. Padahal dia ngambil dari travel lain dokumentasinya gitu. Klaim-klaim gitu ya. Ngambil cuma foto-foto aja. Iya gitu. Jadi betul itu. Jadi harus kita lihat dulu dokumentasinya, lihat komentarnya, bener gak nih travel ini yang menjalankan, betul gak gitu. Dan biasanya kalau di postingan Instagram kita kan ada foto grup dan tuh biasanya ada banner kan. Ya itu bannernya bener gak itu nama travelnya gitu. Jangan-jangan diedit lagi. Kan sekarang mah ada AI lagi kan. Bisa diedit lagi. Nah, itu jangan sampai kita terperangkap gitu.
Berarti sebelum kita mau trip nih, mau ke jasa travel, dicek dulu nih akun medianya, meskipun itu dapat referensi dari teman katakan. Di sini nih enak nih travelnya nih, coba ada di situ. Tapi seenggaknya kita cek dulu ini benar-benar legitimate atau tidak gitu. Betul. Oke. Sorry tadi namanya Heaven Travel. Heaven Tour and Travel. Heaven Tour and Travel. Tapi nama Heaven Tour and Travel. Oke. Itu ada 2 kayaknya ya, Heaven Tour and Travel. Bisa diterangin gak itu? Jadi sih ini kalau nama panggilan aja ya. Jadi kalau nama perusahaannya sendiri PT Heaven Group Indonesia. Oh, PT Heaven Group Indonesia. Oke. Jadi kenapa saya ngambil itu? Sebenarnya saya kepengen nanti Heaven ke depan itu nggak hanya ke travel aja. Jadi bisa ke beberapa cabang gitu. Dan kenapa sih ngambilnya nama Heaven gitu? Heaven ini kan artinya surga ya. Jadi tuh saya kepengen orang-orang ini istilahnya ikut tour ini membayangkan surga ya, walaupun masih duniawi ya, belum ke surga ya. Kesenangan ya, lah, kepuasan lah. Betul, kayak gitu. Jadi saya kepengen tuh tour ini bukan hanya sekedar mengeluarkan uang, tapi ada kesannya, ada kenangannya yang akan terus di memori gitu. Iya. Boleh. Oke. Heaven tadi PT Heaven Group Indonesia. Heaven Group Indonesia. Karena dari tahun 2008 ya udah 18. mulai 2018 udah mulai starting ya. Ini bener-bener Pak Faisal sendiri passion-nya memang pengen itu apa ada cuma meneruskan nih, semisal kan biasanya itu legacy family tuh. Orang tuanya dulu kerjanya travel terus diteruskan sama anaknya gitu. Nah, posisi Bang Faisal seperti apa? Kalau saya sih alhamdulillah ya. Jadi saya ngerintis benar-benar dari awal. Ngerintis luar biasa. Benar-benar ngerintis. Jadi kalau nggak salah 2018 itu saya masih mahasiswa. Semester 6 kalau nggak salah. Saya kelahiran 97. Jadi di mana? Kalau boleh tahu ya. UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat. Oh, UIN Syarif di Jakarta ya. Tapi nggak tahu lah kenapa jadi Jakarta. Padahal dia bayar Tangerang kan. Iya betul. Terus gimana? Jadi saya sebelum buka travel sendiri itu memang ikut orang kan. Nah, jadi pas ketika ini saya cerita sejarah dulu ya. Boleh. Jadi sejarah dulu ya. Jadi awal mulanya ikut 3 negara bareng sama ibu-ibu. Jadi itu sistemnya open trip. Jadi jadi satu keberangkatan itu ada 40 orang. Oke. Dari berbagai daerah. Jadi kita nggak hanya ikut trip aja, ada relasi, ada dosen, ada polisi, ada TNI dan lain sebagainya gitu. Jadi dari situ saya ikut, wah happy nih, wah kayaknya bisa lah nih join. Apalagi saya kan masih kuliah gitu kan, ya nggak, istilahnya saya ini masih minta lah sama orang tua. Ini saya jujur aja di sini ya. Cuman saya kok udah semester itu masih minta gitu lah bahasanya kan. Akhirnya saya ada kepikiran, wah kayaknya bisa lah nih untuk tambah-tambah cuan kan, tipis-tipis lah. Akhirnya saya carilah ini siapa bosnya gitu. Karena kebetulan saya daftar tur 3 negara ini mahasiswa yang jual. Oh gitu. Jadi saya daftar ke mitranya, ternyata tipis cuannya. Wah saya carilah paling atas kan, dapet. Berarti Bapak Faisal ini pinter mencari peluang. Itu dia. Udah singkat ceritanya daftar, ikut jadi mitra. Awal-awal susah cari orang ya kan. Cari customernya. Iya, cari customer. Karena dulu belum seperti sekarang kan, iklan berbayar apa kan. Dulu tuh saya ya di di Facebook pribadi aja posting. Cuma pakai nama travel yang dulu lah gitu kan. Di share. Ya awal-awal mereka ini bener gak penipuan enggak gitu. Tuh, kan. Pasti pertama seperti itu. Bener enggak ini legitimate apa enggak gitu. Dan alhamdulillahnya karena saya pernah berangkat, jadi gampang menjualnya, memudahkan lah. Istilahnya ini loh Bu, saya ada dokumentasi, saya berangkat gitu. Jadi saya nggak mungkin jualan yang nggak ada bukti gitu. Betul. Sampai dengan saat ini berarti. Iya. Bermula dari itu, terus bisa nyari, ternyata ada nih peluangnya nih kalau saya mengambil sendirian gitu kan. Betul. Sampai saat ini kan gitu. Alhamdulillah udah lumayan gede ya. Ya alhamdulillah. Nah kalau dari customernya nih Pak Faisal, jadi customernya kan biasanya itu apakah dari ada bahasanya kan fee yang travel independent itu loh. Fee IT ya, fee freedom entrepreneur apa itu? Yang dia itu bukan dari komunitas, dari pribadi.
Ah. Nah kalau yang dari PT Pak Faisal ini kebanyakan customernya itu pribadi dari komunitas, dari sekolahan, ya kan, dari kantor atau dari mana? Kita sih kebetulan bisa open trip ya. Jadi kalau open trip itu udah ada tanggal-tanggalnya tuh. Jadi kita share dulu kan. Misalnya nih di bulan Januari kita ada 4 tanggal. Nah ini customer bisa pilih tuh open trip. Cuma ada beberapa customer yang, Mas bisa nggak kita private tour? Kita bisa fasilitasi gitu. Bisa juga. Iya bisa juga kita fasilitasi. Cuman harganya pasti beda gitu. Tapi rata-rata dari komunitas yang ngambil Iya. jasa tripnya ini. Ada komunitas, ada sekolahan. Kita juga pernah sekolahan berangkat juga ya. Pesantren Sekolahan, juga pernah. Pesantren, terus apa lagi? Universitas juga Universitas pernah. juga. Berarti dari beberapa kalangan ya. Iya. Kalau mau pribadi juga bisa. Bisa. Itu kan 3 negara. Yang pertama di mana dulu tuh biasanya itu jadwalnya? Apa random aja? Biasanya kita kalau seringannya kita in Singapura ya. Singapura dulu. Iya, Singapura Terus? dulu, baru Malaysia, baru Thailand. Jadi 6 hari ya, 6 hari 6 Mas. hari. 6 hari. Jadi berangkat dulu ke Singapura, kemudian paginya city tour. Nah, habis itu kita tidurnya nggak di Singapura karena Singapura terkenal tahu sendiri lah. Satu malam Berarti di biayanya Singapura ini cuma city ada tour aja. breakfast ada nggak? Nggak ada. Jadi kita berangkat itu jam 8 pagi, Mas. Jam 8 pagi nih sampai Singapura. Terus lunchnya di mana? Lunchnya di restoran Singapura. Di Singapura juga. Iya. Oke, berarti sampai siang ya? Paginya kita nggak ada sarapan. Jadi pesawat jam 8, landing di Singapura jam 12. Oke. Jadi itu peserta sarapan sendiri lah. Mereka sarapan sendiri, beli sendiri. Nah siangnya baru kita fasilitasi untuk apa makannya gitu. Jadi mulainya makan pas hari pertama itu. Pas hari pertama. Terus habis itu habis dari Singapura ke berarti dinernya di mana dinernya? Dinernya di Malaysia, di Johor. Di Johor di Ya, Malaysia. itu dekat perbatasan lah, kurang lebih 45 menit lah, 45 menit sampai 1 jam. Jadi itu antara Singapura dengan Malaysia ini ada jembatannya, nyambung dia gitu. Karena kan sebenarnya dia terbelah sama lautan kan, jadi ada jembatannya lah gitu. Berarti bisa dipakai untuk destinasi juga ya? Ya, dan kita ini pakai private bus Mas ya. Jadi kan mungkin ada orang yang berpikiran 3 negara ini pakai pesawat. Padahal iya. Saya juga berarti berarti pakai darat. Ya, full darat. Jadi yang pesawat itu cuman Jakarta Singapura. Jadi ini nggak hanya dari Jakarta ya, Mas. Iya. Jadi bisa dari Bali, Medan, Balikpapan, Yogyakarta. Cuman memang kalau yang dari luar daerah, kita cuman fasilitasinya dalam grup WhatsApp. Jadi mereka check-in mandiri. Nah, kalau yang dari Jakarta baru ada tour leader, ada istilahnya namanya TL kalau disingkat TL, Iya. itu pendamping. Jadi kalau misalnya tamu ada yang mau pakai pendamping ya harus ke Jakarta dulu. Cuma kalau misalnya di luar daerah kan Mas boncos lah Mas kalau harus ke Jakarta dulu bayar lagi tiketnya. Oh ya udah Bu nggak apa-apa. Kita ada grup WhatsApp. Jadi Cuma kalau di grouping di WA aja. iya, kita briefing di grup. Jadi kalau misalnya ada hambatan di imigrasi pun kita bantu gitu. Jadi kita sebelum berangkat itu kita pastikan ada bukti booking hotel, nomor busnya, dan koordinatornya kayak gitu. Jadi aman terkendali gitu. Baru nanti menjadi tugas dari tim event itu. Iya, betul. Saya menarik yang tadi itu, yang bahas ternyata bukan pesawat semua ya berarti. Iya. Gimana coba ceritain itu? Berarti lewat darat coba. Iya, Gimana lewat itu? darat. Jadi ini kita makanya kenapa tur 3 negara ini biayanya murah ya Mas ya. Jadi nggak nyampe 6 juta Mas. 5 juta. Selama 6 6 hari ya, itu 5.500.000. Pokoknya tinggal duduk manis aja lah. Oke. Cuman duduk manis, udah pokoknya hotel, makan, tour guide semua udah difasilitasi. Jadi gimana yang tadi itu? Saya penasaran asli. Jadi satu kali keberangkatan ada 40 orang. Jadi sesuaikan dengan jumlah seat bus gitu. Berarti satu grup ya 40 isinya. Iya, isinya 40. Pernah kejadian nggak memberangkatkan beberapa grup? Berarti kuantitinya di atas 40 pernah? Pernah. Itu kalau misalnya lebih dari 40 ya kita kadang-kadang bisa sewa bus elf mini elf. Oh Elf misalnya nih contoh peserta 60, satu bus satu elf. Ataupun misalnya contoh misalnya walaupun kurang 40 orang kita tetap bertanggung jawab untuk memberangkatkan. Pernah saya berangkatkan itu cuma 20 orang Mas. Namanya bisnis kadang naik kadang turun kan ya. Maka. Tapi kita harus menjaga customer, kepercayaan customer, tetap kita berangkatkan gitu. Apalagi kalau tiket udah terbit, nggak mungkin dong kita balikin uangnya. Karena kita maskapainya low cost carrier, LCC lah bahasa gaulnya. Pesawat berbiaya rendah. Iya. Jadi itu dia nggak bisa refund, nggak bisa reschedule. Jadi mau nggak mau tetap kita harus bertanggung jawab sebagai travel, kita
wajib lah merangkatin gitu. Dan untuk perjalanan sendiri ya Mas ya. Jadi kita nyampe Singapura udah ada tour guide-nya. Nanti tour guide yang menjelaskan di tempat wisata gitu. Jadi ini namanya Jewel, sejarahnya ada air terjun dalam bandara di Singapura. Kalau itu kan terkenal tuh ya kan. Kemudian Merlion Park, Patung Singa, kemudian Garden by the Bay, kemudian ada Universal Studio. Itu pun namanya budget ya Mas ya. Budget. Kadang ada orang yang berpikiran, Mas main gak di Universal Studio? Wah itu gak main. Kita cuman hanya destinasi foto aja on the spot. Jadi istilahnya kita ini turnya pengenalan gitu. Jadi biar tau lah, oh ini Universal Studio, oh ini Garden by the Bay, oh ini Merlion Patung Singa kayak gitu. Terus udah selesai, malamnya kita keluar lewat imigrasi, lewat jalur darat. Nanti disambut sama tour guide Malaysia. Jadi kita pakai bus Malaysia ya Mas ya. Full bus itu aja. Jadi selama 6 hari gak ganti-ganti busnya. Kan ada orang yang berpikiran ini naik bus nanti bus umum lagi. Pindah-pindah lagi, bukan pakai bus pariwisata. Tenang aja, kita pakai bus pariwisata. Udah kita lock selama 6 hari pakai bus itu aja kayak gitu. Oke. Pokoknya sampai Thailand tuh kita pakai bus itulah. Kenapa gak ngambil destinasi di negara lain? Itu kebetulan kita memang pasarnya masih rame di 3 negara ya. Oh, berarti ngelihat preferensi dari wisatawan yang ngambil trip kebanyakan di 3 negara itu gitu ya. Betul. Oke. Kalau dulu itu kalau nggak salah itu orang ngetrip itu kan yang penting dapat foto nih biasanya ya kan. Iya betul. Di hari ini di negara ini, siangnya bisa ke negara yang lain, yang penting dapat foto. Betul. Kalau sekarang itu kayaknya dia lebih ke explore. Jadi nggak cuma foto tapi pengen benar-benar merasakan oh ini tempatnya, oh ini jalan menuju ke sananya kayak gitu loh. Itu dirasakan nggak sama PT Mas Faisal? Kalau itu kita biasanya di destinasi nggak hanya misalnya foto cuma 5 menit nggak. Kita di destinasi itu adalah estimasi kurang lebih 25 sampai 30 menit. Kayak gitu. Cuman kalau yang kayak destinasi Universal Studio kan itu main wahana ya Mas ya. Kayak Dufan Ancol lah. Itu kan tiketnya berbayar. Itu nggak masuk budgetnya. Jadi kalau dia bayar sendiri, itu bisa ditunggu nggak? Nggak bisa. Jadi itu dia harus datang 1 hari sebelum. Jadi ataupun dia ikut private kayak gitu. Iya. Oke. Aku pengen dapat cerita dari Pak Faisal ini bagaimana ketika pasti ada kendala pasti, entah pesawatnya delay atau tiba-tiba udah ngebooking nggak jadi. Kira-kira tantangannya selama ini apa sih yang dialami sama Pak Faisal tentang bersentuhan langsung sama customer? Oke. Baru banget kejadian kemarin ya, tanggal 22 sampai 26 Desember. Baru kemarin ya, Minggu ya. Minggu kemarin tanggal 22. Ini tanggal 2 ya kan, Minggu. Yeah. Baru minggu kemarin berangkat tanggal 22 ya kan. Kita biasanya pesawat itu kan sesuai budget ya. Kadang-kadang kita ini namanya tur berbiaya murah ya. Tapi tetap nggak kualitas tetap kita jaga. Cuman memang kadang-kadang kan kita harus melihat harga tiket pesawat. Nah, jadi kita pecah. Jadi biasanya pun kita pecah 2 sampai 3 pesawat. Yang AirAsia nih on time. Nah, yang ada salah satu maskapai dia delay. Iya. Akhirnya mau nggak mau kita menjelaskan dengan tamu baik-baik gitu. Jadi kalau ada delay itu ya bukan kesalahan dari travel, karena itu di luar kuasa kita dan itu maskapai yang melakukan. Tapi kita tetap menjelaskan dengan baik-baik. Ibu, bapak tetap nanti ada yang handle, ada yang tunggu di bandara gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Kan kadang tamu, Mas nanti kita ketinggalan dong, Mas. Kita nanti ke-skip dong destinasi satu tempat. Ya itu istilahnya udah ada perjanjian di dalam surat itu. Namanya ikut trip itu kan kadang-kadang pesawat itu kan di luar kuasa ya. Yeah. Di luar kuasa kita ya, delay dan lain sebagainya. Jadi ya tetap kita bertanggung jawab, apa yang bisa kita fasilitasi kita fasilitasi. Jangankan trip Pak, kadang-kala umroh haji aja yang di handle negara kadang-kala juga delay kan. Emang seperti itu. Berarti caranya meyakinkan komunikasi langsung sama customer bahwasanya tetap aman. Nanti tetap ada yang langsung ngejemput di bandara gitu ya. Iya, betul. Tetap ada yang koordinatorin lah. Ada yang pernah sempat sampai jam-jaman enggak itu delaynya itu? Pernah. Bahkan itu kacau itu. Bahkan pernah ada yang sampai cancel, Mas. Bayangin, Mas. Dari Balikpapan. Waktu itu erupsi kalau nggak salah ya. Terus gimana itu solusinya?
Kalau Waktu itu cancel tiba-tiba. wah itu saya panik kan. Aduh gimana nih, untungnya pesawat itu ada juga yang berangkat kan. Akhirnya tamu itu kita alihkan dulu ke Bali. Dari Bali baru ke Singapura. Tapi memang jadinya lambat gitu. Karena ini udah tanggung jawab kita ya. Padahal sih sebenarnya dalam SOP pendaftaran itu dijelasin sebenarnya. Apa namanya? Kalau terjadi delay atau cancel dari flight, maka itu merupakan tanggung jawab masing-masing. Tapi pihak travel akan mengusahakan untuk berkoordinasi dengan maskapai. Jadi kita kemarin pas yang Balikpapan cancel karena gunung erupsi itu, erupsi itu, jadi kita alihkan ke Bali terbang. Kemudian baru ke Singapura. Dan itu kita kadang-kadang cari solusi tengah-tengah. Ya udahlah Bu, ini kan dari maskapai kesalahan, tapi kita bertanggung jawab. Ini tiketnya lumayan Bu selisihnya gitu. Kita 50-50 lah Bu gitu. Tetap kita sebagai travel tanggung jawab lah. Kadang-kadang customer ada yang paham, ada juga yang nggak paham gitu kan. Padahal karena kan ini di luar kuasa kita gitu kan. Iya. Oke. Kalau model seperti itu bahasanya itu kan begini, ketika ada kendala dan tantangan, aslinya itu tantangan pasti di setiap perjalanan, setiap tour, setiap trip pasti ada kendala kan gitu kan. Berarti timnya Pak Faisal harus ada berapa timnya? Kebetulan tim kita ada 4 orang Mas. Ada 4 yang 2 di itu yang tour guide. Jadi gini, Gimana? yang tim di internal kantor ini ada 4. Ada admin 2, dokumentasi admin marketing 2 orang. Kemudian tim media sosial 1 orang, sama tim finance yang segala macam penting itu ya. Iya, cuman inti-inti aja lah Mas. Kalau yang di lapangan itu yang di lapangan namanya tour leader. Nah, tour leader itu baru dia yang bertanggung jawab ketika pas tour berjalan. Ada berarti beda tupoksi ya? Iya, beda tupoksi. Jadi kalau pas kegiatan itu tanggung jawabnya tour leader sama tour guide. Selama 6 hari gitu. Selama 6 hari full itu. Iya, gitu. Iya. Dan semua dari teman-teman sendiri, saudara atau dari mana itu? Kebetulan kita ngerekrut kawan-kawan aja dari adik-adik kelas, ada kawan-kawan dari kampus. Mantep. Gitu. Jadi kita merangkul lah gitu. Merangkul dan mesti distribusi ya. Bagus. Berarti ini bahasanya kalau metode seperti itu kayaknya siapapun bisa menjadi Faisal Bushro kayaknya. Kalau yang ada minat ya kan, tahu peluang dan berani kan gitu kan. Oke. Dan apa ya? Kadang-kadang nih, kadang orang ngelihatnya, oh jadi lu enak ya gitu. Biasanya seperti itu. Karena orang ngelihat dari label biasanya. Tapi mereka nggak tahu ketika misalnya contoh ya, tiba-tiba kayak tadi lah contoh ada cancel flight ya kan. Mau nggak mau saya harus putar otak untuk mengganti ataupun menambah biaya gitu dari perhitungan yang ada gitu. Bahkan saya pun pernah juga kena tipu Mas. Ratusan juta loh Mas. Itu dari customer apa dari mana? Sesama rekanan bisnis. Oh. Jadi saya pertama kali buka setelah lepas dari travel sebelumnya. Saya 2019 baru rintis baru PT sendiri. Belum punya pengalaman banyak lah waktu itu ya. Jadi lepas dari ini, waduh minta maaf kalau misalnya mungkin bos saya lihat ya, mantan bos saya. Nggak bermaksud, tapi beliau ini mentor saya juga gitu. Jadi istilahnya pas ketika kemarin itu saya mencoba belajar. Ya kan, mencoba belajar, terus saya itu pun kenalnya dari teman ke teman ya. Jadi jangan sampai, ini pelajaran juga ya. Jadi jangan sampai kita ngelihat orang itu dari cover gitu. Jadi saya termakan juga sama omongan ini, orangnya amanah, tenang aja bro gitu. Ketika udah saya jalin kerjasama, memang saya agak percaya gitu kan. Ketika pas laporan akhir, saya orangnya tipikalnya nggak mau ribet ketika itu. Jadi apa namanya, ada bro ini ada pengeluaran uang ini gitu. Wih ternyata pas ini, kok sampai loss berapa ya? Pas pertama kali buka 2019, 3 bulan kemudian COVID. Saya baru buka 3 bulan. Langsung COVID itu. Ya langsung COVID. Waduh. Udah gitu kan harus ada keberangkatan bulan, kalau nggak salah lockdown bulan Maret ya 2020. Itu ada 1 bus berangkatan, saya harus refund tuh uangnya karena kan awalnya customer ini udah nggak apa-apa tunggu aja sampai COVID reda. Kok COVID gak reda. Kalau saya tipikal orangnya gelisah Mas, saya nggak mau megang-megang uang orang. Jadi kalau misalnya ini nggak ada kepastian COVID kapan selesai, jadi yaudah saya refund.
Tapi saya ditipu nih sama teman saya. Jadi saya putar otak gimana caranya, ya udahlah. Tetap saya balikin lah gitu. Jadi istilahnya akhirnya udah kuras uang kan yang ada kan. Udah saya balikin. Ya, anggap aja itu menjadi pemecut semangat Pak Faisal untuk melanjutkan bisnis ini biar lebih gede kan gitu. Betul. Ngomong-ngomong masalah COVID ini kan semua ketutup nih kalau pasti jasa-jasa travel tuh pasti walah. Terjun itu. Betul. Waktu COVID bagaimana cara survive-nya? Saya kebetulan karena waktu itu kan merintis sama teman-teman ya. Saya bilang sama teman-teman, mohon maaf ya teman-teman, ini kita lagi pandemi. Jadi kan kita sama tim-tim yang ada ini belum kayak PT resmi yang pakai kontrak segala macam. Jadi istilahnya bahasanya saya istirahatkan. Nanti kalau mudah-mudahan pandemi selesai, teman-teman belum mendapatkan pekerjaan baru, kita gabung lagi, kita besarin lagi. Sampai PPKM udah bisa belum sih? Belum. Saya belum bisa. 2022 pas agak pelonggaran lah, 2022 baru buka. PSBB, PPKM berarti bisa hidup lagi itu jasa travel itu 2022 dan setelah dicabut ya sama Jokowi ya? Iya, pas mulai penerbangan internasional baru buka. Dan saya kegiatan pas Covid, tau nggak Mas ngapain? Ngajar saya. Jadi guru SD saya. Gara-gara ibu saya ngeliat, alah kamu nih tidur aja, luntang luntung. Udah, apalagi saya pas pandemi itu, saya cerita sedikit ya. Jadi itu pas Covid itu, kan saya ada beberapa istilahnya tabungan lah. Saya ada namanya Alkes, investasi Alkes. Alat kesehatan. Tahu nggak Mas, sempat viral kan beritanya yang kalau nggak salah hampir triliunan ya. Jadi orang investasi Alkes, alat kesehatan. Saya tergiur tuh, jadi naruh 90 juta, tek nih ya, ini cerita aja ya, 90 juta. Selama 3 bulan balik modalnya 20 juta Mas. Siapa yang gak tergiur? Berapa? 20% ya? Iya. Sempat investasi alat kesehatan, tapi saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu. Ini bukan saya yang ini ya, nanti disangkanya saya lagi ininya moderatornya, bukan, enggak. Jadi alat kesehatan itu saya lihat dari Instagram juga. Jadi saya pandemi nggak ada penghasilan ya kan, saya pakailah tabungan yang ada. Saya tergiur tuh, berjalan lancar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah pas mau setahun tuh udah mulai mandek tuh. Saya udah mulai tarik pelan-pelan, tarik. Nah udah pas tarik itu, untungnya saya ada teman saya hampir 1 M kehilangan, coba Mas. Wah, kalau waktu Covid itu memang bener-bener restart semua lah, mulai dari bisnis komoditi apapun ya. Jadi memang waktu itu farmasi, kesehatan yang menjadi opsi utama dan digital ya. Jadi orang memang kalau kayak Pak Faisal itu punya konsistensi dalam travel, terus teman saya katakan dia kerjanya itu pasti melibatkan orang, itu pasti mati suri pasti. Terus ngapain kan akhirnya yang namanya orang mau jatuh ya kan, ya apa aja kan diraba. Betul. Nah, jadi persiapannya enggak mateng, belum dicek dulu. Maulah yang penting bisa survive. Memang seperti itu. Covid itu luar biasa. Jadi tapi gini, Mas Faisal, travel ini kan pasti banyak banget. Saya juga beberapa punya temen yang fokus di travel. Bisa ada yang di Eropa, ada yang di Timur Tengah ya kan, ini kan di ASEAN. Itu pas kompetisinya ini kan pasti banyak. Nah, bagaimana cara mempertahankan marketing ini, event ini biar gak kalah dengan yang lain seperti apa? Kalau dari ini ya, biasanya dari mempertahankan customer itu biasanya mulut ke mulut juga itu utama ya. Jadi customer yang lama-lama itu biasanya kita Bu minta testimoni, Bu kalau misalnya nawarin ketemuan ada fee-nya Bu gitu. Begitu. Selama 1 tahun berapa kali pemberangkatan tuh? Kita setiap bulan keberangkatan 1 bulan minimal 2 bus. Oh, per bulan berarti pasti berangkat. Ada keberangkatan. Berarti kalau 2 bus kisaran 80 orang. Iya, betul. Per bulan. Yang paling rame itu biasanya di bulan-bulan libur. Desember ini biasanya Desember, libur sekolah. Pergantian tahun. Iya, Juni, Juli, libur sekolah. Nanti biasanya tuh Desember, Januari masih naik. Ntar bulan Februari,
mulai turun ya kan. Ntar mau lebaran naik lagi. Iya. Ntar Agustus slow lagi gitu. Tapi ya itulah namanya pengusaha ya. Pengusaha itu harus putar otak. Iyalah. Jadi jangan stuck aja gitu. Jadi kita kadang-kadang kalau cara untuk operasional ya. Kalau untuk cara operasional ya kita misalnya lagi rame ya kita buka nih 1 bulan itu 10 bus gitu. Langsung tuk buka gitu. Nanti pas bulan Agustus misalnya slow kita udah ada bulan sebelumnya gitu. Paham. Jadi kadang-kadang saya sama tim-tim sama anak-anak sama tim-tim yang di kantor kita gak apa-apa. Maksudnya tapi kadang-kadang saya juga nggak terlalu memberatkan mereka lah. Namanya kita masih awal ya. Banyak lah senior-senior yang udah besar ya travelnya. Kalau kita mah kan masih baru ya. Masih baru jadi kayak saya bilang kita tetap ikhtiar, tetap usaha. Jadi pas after pandemi. Jadi kan saya buka ini belum ada namanya. Jadi pas Jokowi Undang-Undang Cipta Kerja itu kan. Oh iya, di periode kedua. Di periode kedua itu barulah saya buka PT itu. Oh yang PT perseorangan itu. Iya, jadi saya 2019 selama 3 bulan itu meyakinkan orang dengan cara saya pernah berangkat terus jaminan saya paspor. Sampai segitunya karena saya belum ada PT gitu kan 2019 gitu. Berarti termasuk orang yang merasa mendapatkan manfaat besar dari UU Ciptaker ya? Iya. Aduh. Ya memang sih kalau bicara seperti itu. Jadi bisa pakai PT perseorangan. Boleh. Kalau sekarang kan masih belum direvisi masih ya. Iya. Oke. Terus dari 3 negara itu kan kalau Singapura cenderung makanannya itu banyak ya. Yang maksudnya kan kita orang Islam ya kan. Kalau di sana kan banyak udah makanan Indo kan masih banyak kan. Jadi gak jadi kendala kan. Singapura terus Malaysia apalagi Thailand. Mungkin Thailand ini bagaimana itu? Kalau Thailand sendiri kita kebetulan kan biasanya orang rata-rata ngiranya ke Bangkok. Oke, terus ini kita Thailandnya kebetulan deket sama Malaysia perbatasan Hat Yai, daerah Hat Yai dan Songkhla. Jadi itu istilahnya daerah Muslim masih banyak di sana. Jadi insya Allah untuk makan dijamin lah halal. Aman gitu, ya. Aman. Gitu. Nggak pernah punya keinginan untuk buka trip ke selain 3 negara ini? Untuk saat ini sih kita ada rencana untuk buka umroh, rencana untuk buka ke beberapa tempat gitu. Cuman saya akui saya SDM masih tim-timnya masih 4 orang, jadi bertahap lah Mas gitu. Iyalah itu harus menjadi besar. Karena kan untuk memulai hal yang besar kita harus lalui dulu kan hal yang kecil-kecil kan. Betul. Siapa tahu nanti benar-benar menjadi grup travel yang besar yang bisa memberangkatkan di semua negara. Amin. Oke, saya pengen nanya terkait kira-kira bagaimana kalau kita itu pengen ngetrip ya dengan budget, katakan budgetnya nggak terlalu banyak. Tapi bisa kira-kira persiapan apa aja nih yang harus disiapkan bagi orang-orang yang pengen ngetrip gitu. Mulai dari budget pasti persiapan booking segala macam ya kayak gitu-gitu loh. Bisa diceritain nggak? Oke, untuk 3 negara sendiri itu harganya tadi ya udah saya sebutkan di 5 jutaan. Jadi kita sistem pembayarannya ini 3 sampai 4 kali. Oke, bertahap. Jadi ada namanya istilahnya booking seat. Booking seat itu 300.000. Jadi dari biaya 5 jutaan itu udah termasuk ya. Kadang-kadang kan ada beberapa travel yang disembunyikan lah, belum ada biaya pendaftaran gitu kan. Yang kayak begitu-begitu itu enggak legitimate berarti ya? Tetap legitimate. Cuman maksudnya setiap travel kan punya cara marketingnya sendiri. Iya, yang berbeda-beda. Jadi kalau biasanya kan orang kalau nabung sendiri kan boros ya Mas ya. Jadi saya mulai paham. Pak, ini saya mau DP dulu gitu 300. Ntar untuk tanggalnya nanti deh putusannya kapan gitu. Kadang-kadang ada orang yang udah langsung tentuin tanggal yang udah ada di brosur nih dari Januari sampai misalnya contoh ya dari Januari sampai Juli nih. Kita udah buka biasanya per 6 bulan sekali. Kayak contoh nih mulai November akhir, Desember tuh kita udah mulai tuh promosiin bulan Januari sampai bulan Juli.
Nah dia pilih tanggal gitu. Selama itu udah booking seat, kalau dia belum diproses tiket pesawatnya, jadi dia masih bisa milih. Belum issued Ya, biasanya belum isu tiket pesawat, masih bisa milih tanggal-tanggal yang lain gitu. Nah, kita prosesnya itu 3 sampai 4 kali. Jadi 300 booking seat, kemudian kalau misalnya tripnya udah mau dekat-dekat, hamin 1 bulan, itu biasanya kita udah mulai proses tiket nih gitu. Jadi caranya kadang-kadang kan customer kalau dimintain langsung 3 juta kan nggak percaya dong. Iya. Karena kan apalagi banyak sekali travel bodong kan. Jadi ya kita cicil dulu dari 300 jadi 1.500.000. Rata-rata customer Jabodetabek. Customer dari Jabodetabek banyak. Apa pernah yang dari luar? Dari luar banyak juga Mas. Balikpapan terutama. Balikpapan pernah juga. Balikpapan, Makassar, Yogyakarta, Jogja, tapi rata-rata Jabodetabek ya. Rata-rata Jabodetabek. Anak-anak sekolah gitu-gitu tuh. Anak-anak sekolah, pesantren. Jadi tadi saya cerita yang ini dulu Mas ya, masalah sistem pembayaran ya. Jadi dari 300 1.500.000 untuk pembelian tiket berangkat. Nah, ketika udah dibeli tiket berangkat, itu udah otomatis kelok. Dia udah misal nih contoh, bulan Desember dia tanggal 23 ya. Dia booking untuk tanggal 15 Januari. Udah di booking nih tiket pesawat, dia mau ubah tanggal. Sedangkan tiket berangkat udah issued. Nggak bisa pindah tanggal. Bisa pindah tanggal, tapi uang pendaftarannya hangus, uang booking tiket pesawatnya hangus. Dia daftar baru lah otomatis. Kecuali gitu. Kalau belum issued ya, itu masih bisa. Oke. Kadang begitu-begitu tuh yang nggak dipahami sama customer kan. Saya udah ini kok, tapi nggak bisa kan gitu kan. Berarti harus dijelaskan sama yang tim yang di lapangan gitu ya. Terutama bagian marketing sih. Benar-benar harus jelasin gitu. Kadang customer tuh biasanya kan ya maklum ya, kadang-kadang ada yang baca secara detail, ada juga yang telepon gitu. Mungkin males baca atau apa gitu kan. Biasa kan orang Indonesia kadang-kadang alah ini panjang banget lah SNK-nya lah, telepon aja lah, telepon. Kalau gak gitu tuh biasanya mental last minute. Tiba-tiba ganti gitu. Tiba-tiba gini, itu pasti. Berarti harus persiapan ya. Iya, harus persiapan. Dan kadang-kadang nih ada juga customer yang nyalain travel. Kok ini gak dijelasin sih gini gitu. Padahal udah kita kirim SNK-nya kan. Akhirnya mau gak mau kita telepon lah customer itu. Banyak lah ketemu beberapa customer yang ada yang baik, ada yang istilahnya tekan-tekan. Jadi misalnya, Mas, ini di pesawat bisa reschedule kok. Oh ya udah Bu, kalau bisa reschedule gak apa-apa, Ibu reschedule aja gitu kan. Toh kode booking yang kita udah issuedkan di tiket itu kan ada kode bookingnya. Itu kan bisa dicek sama tamu ya, sama customer. Jadi kalau misalnya kita udah jelasin nih kalau gak bisa refund, gak bisa reschedule. Jadi kalau misalnya tamunya ngotot mau reschedule, terus dia bilang bisa, kadang-kadang kita bantu nih maskapai. Kadang-kadang ada juga udah kita bantu nih memang nggak bisa, pada di screenshot di email. Ya udah saya alihkan, ya udah kembali lagi customer, kalau mau langsung ke maskapai coba aja Bu ke maskapai gitu. Kadang-kadang ada juga yang mau reschedule sendiri Mas gitu. Biasa gitu kan. Lebih banyak pengalaman lah gitu. Kadang-kadang mungkin ngetes atau apa kita nggak tahu kan. Kalau dari 2018 mah sampai 2024, 2025 ya mungkin nanti waktu ini tayangnya, itu kan berarti udah secara pengalaman Pak Faisal ini udah aman gitu. Maksudnya udah pernah merasakan yang chaos banget, yang ketinggalan pesawat tadi, yang di cancel bahkan, terus meyakinkan lagi customer kan, begitu kan. Oke, saya rasa kayaknya saya juga bisa ini membuka travel kayak Mas Faisal deh. Kalau kayak begini. Boleh. Kadang-kadang saya tipikal orangnya nggak ada juga teman-teman yang tertutup seakan-akan nggak mau ngasih edukasi kan. Jangan gini. Iya, kalau saya selagi teman-teman mau, misal nih ada yang udah ikut sama saya, dia ngerasa udah bisa buka sendiri. Saya nggak justru disupport. Saya nggak menghalangi gitu. Bahkan saya support gitu. Nah, itu. Asalkan jangan pernah menjelekkan tempat kamu dulu bekerja gitu.
Ini mohon maaf Mas Faisal, rata-rata itu orang kayak begitu jarang gitu. Kalau mau ngebuka ya kan biasanya malah informasi itu ditutup-tutupin gitu. Jangan sampai dia buka terus jadi saingan PT saya nih, rata-rata begitu. Kalau kayak begitu emang bagus. Harusnya kan kita punya anak buah, punya pekerja itu jangan lama-lama di sini, punya potensi, tahu caranya buka sendiri kan begitu cara mendistribusikan orang kan. Luar biasa Pak Faisal, luar biasa. Terakhir, ini kan lagi rame nih masalah PPN yang 12% itu ngaruh gak kalau di pekerjaan Pak Faisal yang 12% tuh? Jangankan 12%, yang 11% aja ngaruh. Yang sebelum kebijakan baru aja ngaruh banget Mas. Yang 11% itu berarti? Itu ngaruh banget. Jadi ngaruhnya Jadi ngaruhnya pas ketika laporan akhir ya. Kadang-kadang kan di perusahaannya. Ya, kadang-kadang kita tiga negara ini untungnya berapa sih dengan budget 5 jutaan itu kan? Tapi kita diperas gitu. Ya kan? Saya pun heran gitu sama pemerintah. Enggak tahu lah apa maksud dan tujuan dari pemerintah ya kan? Ya padahal kita pun buka usaha pun nggak ada wadahnya gitu kan dari pemerintahnya gitu. Iya. Para pengusaha wisata ya mungkin ada beberapa yang diwadahi tapi yang lain kan nggak semua diwadahi gitu kan. Kita komplek kan ya di negara ya dipajaki. Kita sebagai orang Islam juga 2,5% ya kan, malah yang negara ini malah 12%. Ya kayaknya orang-orang betul kata Pak Faisal, 11% pun juga saya pribadi juga merasa agak berat gitu. Iya, udah PT juga dikenain pajak, Iya. pribadi juga dikenain pajak Mas. Aduh. Mau kerja jadi kenakin pajak ya kan, mau kita ke rumah sakit jadi kenakin pajak gitu. Jadi serba bingung. Kita gak punya udara ini milik siapa ya kan, tanah ini milik siapa, ini milik warga negara apa milik siapa kan begitu. Gitu makanya. Oke. Bahkan ya rumah aja dipajakin. Rumah dipajakin. Kalau Mas punya aset, kadang-kadang nih mau jual rumah ya kan, padahal mau jual kena pajak penjual. Padahal kita jual, aduh ini butuh nih uang kan, kena pajak penjual. Gitulah. Itulah negara kita. Saya doakan negara ini bisa menjadi besar. Jadi masyarakatnya tidak dikenakan pajak, ya kan? Semua aksesnya dipermudah kan gitu. Oke. Travel 3 negara ya kan, setiap bulan bisa memberangkatkan. Nah terakhir deh kira-kira pesannya apa nih untuk orang-orang yang mau katakan berkecimpung di dunia travel atau mau bekerja sama dengan Pak Faisal nih sebagai pengusaha seperti apa? Oke, jadi bagi sobat-sobat muda, kaum milenial, Gen Z, terus ya pokoknya bagi yang mau kerjasama boleh cek juga Instagram kita di @heaven_tour and travel. Itu bisa diklik di bio Instagramnya, nanti langsung hubungi aja. Iya. Jadi kesan-pesan untuk anak muda yang baru mau mulai usaha, jadi ya mending reseller dulu sih. Saya juga kan dulu belajar dulu jadi reseller. Belajar dulu jadi reseller, istilahnya apa ya? Kalau yang nol, modalnya dari nol, mending jadi reseller dulu. Cuman kalau udah yakin mau rugi ratusan juta, monggo gitu kan. Yang penting hitung-hitungannya ada gitu ya. Iya, yang penting tetap ada perhitungan. Terus juga kalau mau buka usaha jangan berpikir untung dulu. Saya selalu dipesankan ini penting nih. Gimana itu penting itu. Jadi saya selalu dipesanin sama orang tua. Kan kita megang uang nih ratusan juta ya kan, ratusan juta kita pegang nih amanah dari customer. Jangan kamu pakai dulu sebelum uang itu terdistribusi ke hotel, ke bus. Ada pegangan hukumnya enggak? Berarti ada pegangan hukumnya. Iya. Tangan bermaterai gitu ya? Ada punishment segala macam ya? Bagus. Ada. Jadi ya ini kan usaha pribadi ya, tapi tetap orang tua saya mengarahkan sih. Jadi kamu jangan sampai nih uang customer udah ada di rekening perusahaan
terus kamu tutup mata gitu, ini masih bisa lah dipakai gitu uang customer gitu, belilah apa mobil gitu, belilah ini rumah apa segala macam kan. Tetap kita harus jaga kepercayaan customer, tetap jaga kepercayaan customer, tetap kita menjaga amanah gitu. Apalagi pandemi kemarin loh, mungkin gak tahu ya kalau pandemi kemarin, kalau saya orang yang nggak amanah, saya nggak akan mungkin balikin orang yang mau trip di bulan Maret karena kan lockdown tuh mas. Lockdown, iya betul. Jadi saya nggak mau ambil resiko, jadi saya balikin lah uang customer gitu. Jadi itu sih yang selalu saya tanemin karena kita nggak tahu ke depan kan, entah 2 bulan 3 bulan. Tapi ya berharap jangan sampai ada pandemi lagi lah gitu, karena itu terpukul banget lah semua gitu. Luar biasa. Paten, terima kasih Pak Faisal atas waktunya. Terima kasih banyak Mas Faisal. Sampai berjumpa lagi di Deep Talk Indonesia. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Hati-hati di jalan. Ya, makasih.